Namaku Elis. Aku berasal dari Tasikmalaya. Aku adalah seorang ibu tunggal untuk anakku yang bernama Dennis, yang baru berusia 4 tahun. Semenjak bercerai dengan mantan suamiku, dia tak pernah menafkahi anak kami. Sehingga aku harus berjuang untuk mencari nafkah untuk kehidupanku dan anakku. Aku memutuskan untuk bekerja di Cileunyi setelah seorang teman memberiku lowongan pekerjaan di sebuah pabrik di sana. Pekerjaanku cukup nyaman dengan gaji yang lumayan. Selama tinggal di Cileunyi, aku mengontrak di sebuah kontrakan yang ramai dan kebanyakan bekerja di pabrik yang sama denganku. Aku menitipkan anakku pada seorang pengasuh yang bernama Binyai. Binyai ini tinggal tak jauh dari kontrakanku. Dia mengasuh anakku dari pukul 6 pagi sampai pukul 6 sore. Malam itu malam Jumat. Aku dan anakku sedang bercengkerama. Anakku bercerita kalau hari itu dia dibawa main ke kebun Binyai yang ia panggil nenek. Dennis bilang dia menemani nenek mencabut singkong di kebunnya. Ketika di kebun, Dennis berjumpa dengan orang yang merayap. Aku merasa heran dengan cerita Dennis, tapi aku berpikir mungkin itu hanyalah imajinasi anak kecil. Di luar rumah, terdengar bunyi tokek yang sangat nyaring. Baru kali ini, aku mendengar suara tokek di kontrakan ini. Aku lalu membawa masuk Dennis ke kamar, lalu bersiap untuk tidur. Tiba-tiba, Dennis menjerit dan memelukku. Dia menangis histeris sambil menyembunyikan wajahnya ke pelukanku. Dennis tampak seperti sedang ketakutan. Berkali-kali Dennis memandang langit-langit kamar. Dennis, kenapa? Kenapa nangis, nak? Aku memeluk Dennis, kemudian menggendongnya. Tapi Dennis tetap menangis. Tangisnya semakin keras dan menjerit. Tangannya menunjuk ke langit-langit. Aku melihat ke atas, tapi tidak ada apa-apa. Aku lalu menenangkan Dennis dan berdoa. Sampai pukul 10 malam, anakku tak kunjung berhenti menangis. Terdengar suara pintu diketuk. Aku lalu membuka pintu kontrakan. Terlihat tetangga sampingku berdiri. Anaknya gak apa-apa? Gak apa-apa, Teh. Tapi gak tahu kenapa ini gak berhenti nangis. Maaf ya, Teh, udah ganggu istirahatnya. Ya, Teh, kalau bisa dikondisiin ya anaknya. Karena anak saya jadi gak bisa tidur. Tetangga sampingku pun pamit. Aku menutup pintu dan merasa benar-benar tidak enak hati pada tetangga-tetanggaku. Akhirnya aku pun menelpon Binyai meminta bantuannya. Tak berselang lama, Binyai sampai di kontrakanku. Binyai mencoba menenangkan Dennis, tapi Dennis tetap tidak berhenti menangis. Lalu Binyai pun usul agar anakku dibawa menginap saja di rumahnya. Aku pun setuju. Setelah Binyai pergi, aku pun mengunci pintu. 1 jam kemudian, aku menelpon Binyai
dan menanyakan apakah anakku masih menangis. Binyai bilang, Denis sudah terlelap tidur. Aku merasa sangat lega mendengarnya. Aku pun memutuskan untuk segera tidur. Aku melihat gorden kamarku seperti tertiup angin. Aku lalu menghampiri jendela dan membuka gorden. Ternyata pintu jendela belum ditutup. Ketika aku menjulurkan tangan hendak menutup jendela, aku melihat ada sesosok makhluk hitam kurus dengan badan yang sangat panjang loncat masuk ke dalam dan menabrakku. Aku menjerit dan tersungkur. Aku lalu membalikkan badan dan mencari makhluk apa yang tadi masuk ke kamarku. Tapi tak nampak apa-apa. Aku lalu menutup jendela dan gorden, kemudian beranjak ke tempat tidur. Baru akan menutup mata, tiba-tiba aku mendengar suara tokek itu lagi, sangat jelas dan dekat. Aku tersentak kaget ketika kulihat bukan tokek yang bersuara itu, melainkan sosok hitam dengan badan yang memanjang, dengan kaki dan tangan yang pendek, sedang merayap di dinding kamar. Makhluk itu memiliki wujud seperti manusia yang aneh. Badannya hitam legam, kepalanya bulat dengan rambut yang jarang-jarang. Wajahnya nampak berkerut. Matanya melotot besar dengan bola matanya yang seperti hampir keluar. Dari kaki dan tangannya membulat lebar dan hitam menempel ke dinding. Makhluk itu menjulurkan lidahnya. Lidahnya merah dan panjang sekali. Aku menjerit ketakutan. Makhluk itu merayap turun dan menghampiriku. Nafasku sesak. Aku membelalakan mata ketika makhluk itu menjulurkan lidahnya ke arahku. Aku mundur dan turun dari kasurku, lalu segera keluar kontrakan dan berlari sebisaku. Anehnya, aku masih mendengar suara tokek itu di telingaku, meski aku sedang berlari. Langkahku terhenti ketika aku melihat makhluk itu ikut berlari di sampingku. Makhluk itu tampak merayap dengan sangat cepat mendahuluiku, lalu berhenti tepat di depanku. Makhluk itu tampak sangat jelas sekarang. Aku melihat dengan jelas wujudnya yang sangat menyeramkan. Ia menjulurkan lidahnya yang sangat panjang dan merah itu. Mataku berkunang-kunang. Penglihatanku menjadi gelap seketika. Aku terbangun keesokan harinya di rumah Binyai. Ternyata aku pingsan semalaman di jalan dan ditemukan oleh petugas ronda. Untungnya petugas ronda itu mengenal diriku dan mengetahui aku dekat dengan Binyai, sehingga ia mengantarku ke rumah Binyai. Aku
Aku pun menceritakan kejadian tadi malam ke Binyai. Lalu Binyai bilang, semalam ketika ia menjemput Denis, Binyai melihat makhluk itu sedang menempel di dinding dan memperhatikan Denis. Mungkin Denis ketakutan sehingga menangis tak berhenti. Ketika Binyai membawa Denis keluar, makhluk itu mengikuti Denis dan Binyai. Tapi Binyai mengusir makhluk itu, sehingga makhluk itu pergi dan ternyata malah masuk lagi ke dalam kontrakanku. Makhluk itu adalah makhluk yang menghuni kebun Binyai. Biasanya makhluk itu selalu mengganggu orang-orang yang lewat ke kebun Binyai di malam hari. Mungkin makhluk itu mengikuti Denis ketika ia pergi ke kebun Binyai. Selama beberapa hari aku memutuskan untuk ikut menginap di rumah Binyai. Setelah merasa keadaan benar-benar aman, aku pun pindah lagi ke kontrakanku. Aku meminta Binyai untuk tidak membawa Denis ke kebun itu lagi.